Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan membahas Cortex CTXC sesuai dengan requestan. Ini dari @akia2703. Oke, thank you banget udah diminta bahas untuk Cortex. So far Cortex saat ini berada di ranking ranking 396 di CMC, which is salah satu juga token big data yang sangat-sangat booming ya. Kemarin sempat naik 100 sekian persen gitu. Kita akan coba lihat dia dari segi supply. Mereka punya supply yang sangat terbatas, itu segini. Berapa ini? 299 juta ya. 299 juta ya. Kita bilang 300 juta lah. 300 juta token, dan saat ini yang beredar itu sebesar 200 jutaan. Jadi baru 69% guys. Dan juga token ini dipantau cukup banyak orang, dan ini berbasis AI. Project ini berbasis AI. Kalau kita lihat dari sini tidak terlalu banyak informasi tentang project AI, tapi aku cari-cari beritanya itu dari koin investasi ya. Ada 5 aset kripto teknologi AI yang potensial di 2023. By the way, untuk token AI ini terbilang baru booming lah di awal tahun ini. Jadi teman-teman yang mungkin melihat video ini, teman-teman boleh pantau juga ya token-token AI ini. Siapa tahu dia bakalan seramai Metaverse kayak kemarin. Jadi kemarin ramai tuh koin-koin Metaverse, ada Gala, ada Mana, ada Decentraland, Axie Infinity, ya semuanya pada naik lah. Siapa tahu tahun ini ternyata yang mendominasi adalah token-token AI. Jadi Cortex atau dengan token atau koinnya itu CTXC adalah platform blockchain open source peer-to-peer terdesentralisasi yang mendukung model AI untuk diunggah dan dijalankan pada jaringan terdistribusi. Cortex menyediakan platform AI open source untuk mencapai demokrasi AI di mana model dapat diintegrasikan dengan mudah dalam smart contract yang membuat aplikasi terdesentralisasi. Yang mendukung AI Cortex memiliki blockchain sendiri dan juga kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine. Ya, jadi ini salah satu project AI, dan kalau kita cek dia di Twitter, itu ada beberapa utility yang diterangkan ya, yaitu adalah wash trading detector in decentralized exchange, kemudian ada Provable, Biomeric ID, AI Oracle, which can verify off-chain word data. Jadi kalau aku sendiri juga pelajari sedikit dari websitenya, ini token atau ini project itu bisa kita ajak kerjasama. Contohnya teman-teman punya company, teman-teman mau mengembangkan yang namanya sesuatu lah di dalam sistem bisnis kalian. Contohnya kalian membutuhkan developer untuk menyimpan data. Contohnya itu kalian bisa menyimpan lewat blockchain. Dengan teknologi AI ini akan sangat terbantu teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu tuh nyimpan data-data penting, data-data rahasia di tempat lain. Karena kalau yang sifatnya terdesentralisasi itu kan bisa dibilang lebih lebih bisa diawasi ya daripada dia berada dalam satu otoritas yang centralized. Ya, tapi ini plus minus sih karena ini memang project masih baru. Jadi bisa dibilang masih harus berkembang ke depannya, masih kita harus lihat bagaimana perkembangannya. Tapi so far kalau dari Twitter sendiri, dari thread-thread yang mereka buat itu cukup aktif ya, tapi nggak terlalu sering juga mereka update. Jadi ada beberapa fitur, ini contoh use case yang bisa digunakan di on-chain AI. Yang pertama adalah AI stablecoin, kemudian juga ada DeFi, ada insurance, ada gaming. Jadi sementara masih itu, terus juga kita bisa melakukan mining. Kalau teman-teman misalkan seorang miners, itu bisa dapatin token rewardnya ya dari Cortex sendiri. Kemudian mereka juga bikin ZK Rollup. Mereka udah punya blockchain sendiri, dan sekarang mereka sedang membuat yang namanya layer kedua teman-teman. Jadi so far project mereka tetap berjalan ya. Ada ZK Matrix is layer 2 solution. Mereka support Ethereum mesin tadi ya, Ethereum virtual machine. Jadi untuk project token-token AI ini sangat-sangat menarik. Dan kalau kita lihat tadi
supply mereka cukup banyak. Ternyata setelah aku cek dia di sini di Terscan itu dapat beberapa data. Ternyata 96 sekian persen tokennya, which is ini sekitar 289 juta token itu dalam kondisi di dead wallet, no address teman-teman. Addressnya nggak ada. Jadi supply yang beredar itu sangatlah sedikit, yaitu sekitar 2, berapa ini? Mungkin 3,4 lah kira-kira. Nah, no address ini kurang tahu juga ya apakah ini memang sesuatu yang harus di staking. Jadi contohnya teman-teman melakukan staking, barulah teman-teman bisa membuka ini jumlah token yang sangat banyak di sini, atau memang ini sudah dalam kondisi di burn. Kalau kita lihat dari kepemilikan yang lain, 2% itu dimiliki Binance. Sisanya ini ada Will, siapa ini? Dia nggak ada namanya. Kemudian Binance, dan juga Renbit, Bitfinex. Jadi beberapa exchanger besar ternyata memiliki token ini. Kalau aku udah pantau dan sekarang masih melihat-lihat sih, masih belajar-belajar juga seperti apa sih untuk token ini kalau kita investasikan di sana. Kalau kita lihat dari segi pergerakan chart, dia agak beda daripada chart yang lain. Token ini udah booming, udah rilis di awal 2020, tapi dia baru booming saat ini ya. Saat ini token-token AI booming dan ya udah mengalami penurunan yang cukup dalam juga. Cuman kenaikannya dalam beberapa waktu terakhir, kalau kita cek di sini dari bulan November itu udah mengalami penguatan sampai 338%, which is dari November kemarin kenaikannya sangat signifikan. Ya, jadi kalau kita mau masuk di harga saat ini, artinya kita udah masuk ke harga yang cukup mahal. Jadi teman-teman bisa jadikan pertimbangan dulu. Kalau teman-teman masih watchlist token ini, ya tunggu koreksi yang agak wajar. Jangan buru-buru masuk karena ini token udah naik cukup tinggi. Dan kalau kita cek dia dengan Fibonacci retracement, kita akan dapat beberapa level support. So far saat ini posisinya lagi ketahan di level Fibo 61,8. Fibonacci 61,8. Setelah dia reject di sini bikin double top. 2 kali reject dan sekarang posisinya koreksi. Nah, kalau Cortex mampu bertahan dari level ini, mungkin dia sideways dan dia sedikit naik. Nah, kita lihat nih pola yang terbentuk apa. Apakah dia break dari pola sideways-nya? Kemudian ya kita bisa targetkan harganya bakalan kembali menguat. Tapi kalau dalam kondisi yang sekarang, teman-teman bisa perhatikan di sini kita pakai indikator Loken dan juga volume. Dari segi volume perdagangan cenderung menguat. Dari segi indikator Loken ini whales sudah mulai akumulasi ternyata. Mereka udah beli dari Desember lalu. Sebelum harganya booming seperti sekarang. Jadi smart money udah duluan beli guys. Itu kalau teman-teman mau masuk ya pertimbangannya itu. Teman-teman harus siap invest long term dan juga jangan terlalu FOMO. Teman-teman bisa lakukan DCA, cicil beli ya. Kapan dia koreksi, cicil. Karena pergerakannya masih cenderung mirip dengan Bitcoin tampaknya. Kalau kita gunakan di sini, nah ini adalah comparison untuk chart dari CTX dan juga Bitcoin. Bentar, ini gimana cara menyesuaikannya? Nah, kalau kita lihat dari data sini sih jelas ya kelihatan. Dari pergerakan Bitcoin, ini yang chart warna oranye, Bitcoin itu baru mengalami relief rally yang kecil guys. Tapi untuk Cortex itu dia udah naik sangat-sangat signifikan di sini. Nah, karena kenaikannya sangat signifikan ini, bisa dibilang Cortex ini sekarang lagi jauh di atas rata-rata token yang lain. Dan untuk pergerakannya ya cenderung bakalan lebih liar daripada token yang lain guys. Kalau menurut aku sendiri sih itu buat Cortex, against bentukan chartnya mungkin agak sulit buat dianalisa, tapi level saat ini itu udah termasuk level support. Kalau dia bisa bertahan turun sampai 0,021, nah itu menarik lah buat kita cicil teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang mungkin mencari harga lebih rendah ya bisa aja teman-teman bisa tunggu di 0,16. Di level tersebut juga menjadi level support yang cukup kuat. Pernah terjadi konsolidasi juga di area tersebut. Mungkin aja kalau turun ke area itu akan menarik ya. Ditambah di sana ada yang namanya EMA 200 yang garis biru ini.
Jadi kalau dia at the end turun ke 0,16, nah itu udah menarik untuk kita beli teman-teman. Kita expect harganya bakal naik di bull run nanti. Mungkin kalau teman-teman yang mau invest long term, ya jangan expect terlalu jangka pendek. Mungkin kita harus lihat dalam jangka waktu yang agak panjang. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman punya koin lain, token lain untuk dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja, akhir kata saya Andre. Makasih.